insya Allah akan dibarengi praktek jamaah sholat Jumat yang mulia. Penyelenggaraan kifayah itu pantuson aswat pun butuh yang nggak nyelengkai tolak. Jadi harus pelan-pelan ya bapak-bapak. Masjid SYufi, bangun regenerasi. KKN Mahasiswa UIN SSC, kuatkan fardu kifayah dan khotib muda. Di sebuah gang kecil bernama Gang Muhlis, Kelurahan Mugirejo, Kota Samarinda, berdiri sebuah masjid sederhana bernama Masjid SYufi. Meski tidak megah, masjid ini menjadi pusat denyut kehidupan spiritual warga sekitar. Dari salat berjamaah, tadarus Al-Quran, hingga berbagai aktivitas sosial keagamaan, semuanya berpusat di sini. Namun, di balik suasana religius yang hangat, tersimpan satu kegelisahan. Siapa yang akan melanjutkan peran keagamaan ketika para tokoh sepuh mulai menua? Dalam beberapa peristiwa kematian di lingkungan ini, hanya segelintir orang yang mampu melaksanakan fardu kifayah secara lengkap. Begitu pula khutbah Jumat Nama yang naik ke mimbar kerap itu-itu saja. Kondisi ini bukan krisis, tetapi sinyal bahwa regenerasi kader keagamaan perlu segera disiapkan. Menjawab kebutuhan tersebut, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam PJJ UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon melaksanakan program kuliah kerja nyata di Masjid SYufi. Program KKN ini mengusung tema pengembangan kompetensi keagamaan jamaah. Masjid SYufi, fardu kifayah dan khotib sebagai pilar regenerasi. Tujuannya jelas, membantu masyarakat menyiapkan keder-keder baru yang mampu mengurus jenazah sesuai syariat, serta melahirkan calon khotib muda yang berani dan terampil. Masjid tidak hanya dijaga secara fisik, tetapi juga dirawat keberlanjutan ilmunya. Kegiatan dimulai dengan koordinasi bersama pengurus masjid dan tokoh masyarakat. Dilanjutkan observasi langsung untuk memetakan kebutuhan jamaah. Setelah itu, mahasiswa menyusun modul fardu kifayah dan materi dasar khotib muda berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.
pelatihan kemudian dilaksanakan secara bertahap, mulai dari pelatihan manajemen rukun kematian bagi tokoh senior, pelatihan teknis, fardu kifayah untuk pemuda, hingga simulasi langsung penyelenggaraan jenazah. Tak hanya itu, calon khotib muda juga dibekali pelatihan public speaking Islami, latihan menyusun teks khutbah, dan praktik khutbah simulatif di mimbar masjid. Seluruh kegiatan berlangsung secara tatap muka, sederhana, namun intens dan partisipatif. Hasilnya mulai terasa. Beberapa pemuda yang sebelumnya hanya menjadi jamaah pasif, kini berani terlibat dalam praktik fardu kifayah. Mereka memahami bahwa kewajiban ini adalah tanggung jawab bersama. Di sisi lain, kader khotib muda mulai tumbuh kepercayaan dirinya. Mereka mampu menyusun khutbah, berbicara di depan jamaah, dan memahami etika mimbar. Bagi masyarakat, kegiatan ini memberi harapan baru akan keberlanjutan tradisi keagamaan. Bagi mahasiswa, KKN ini menjadi ruang belajar nyata menghubungkan teori di bangku kuliah dengan kebutuhan umat di lapangan. Setiap program tentu memiliki tantangan, kendala waktu, kesibukan warga, hingga rasa kurang percaya diri peserta menjadi bagian dari proses. Namun, melalui pendekatan personal, komunikasi yang hangat, dan pendampingan berkelanjutan, hambatan tersebut perlahan teratasi. Pada awal Desember tahun 2025, dilakukan evaluasi dan refleksi bersama. Program kemudian ditutup dengan penyerahan modul pelatihan kepada pengurus masjid sebagai bekal keberlanjutan setelah KKN berakhir. Program KKN ini membuktikan bahwa pengabdian tidak selalu harus besar dan megah. Dari gang kecil, dari masjid sederhana, lahir upaya menjaga tradisi, menyiapkan generasi, dan merawat cahaya keagamaan. Masjid Asy-Syufi kini tidak hanya berdiri sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai ruang kaderisasi, tempat ilmu diwariskan dan masa depan disiapkan. Dari Samarinda, inilah kisah pengabdian mahasiswa yang menyalakan kembali lentera regenerasi di tengah masyarakat.